Halo semua, selamat datang di channel saya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah benda atau bahkan seekor unggas bisa mewakili seluruh ideologi sosial? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Kita akan membahas salah satu karya master sastrawan Indonesia, yaitu Ahmad Tohari dalam novelnya Berkisar Merah. Menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, siapa sebenarnya Berkisar Merah ini? Dan mitos apa yang ia sembunyikan? Langsung aja kita mulai. Inilah analisis semiotika struktural novel Berkisar Merah. Analisis ini merupakan bagian dari salah satu tugas mata kuliah kajian prosa fiksi dengan fokus pada pembongkaran sistem tanda ganda yang ada dalam karya sastra. Saya, Aftia Ridwani Putri, akan memandu pembahasan ini. Sebelum pada pembahasan, mari kita kenali dulu sosok di balik layar yang luar biasa ini. Bapak Ahmad Tohari lahir di Banyumas 1948. Latar belakang pendidikan beliau ini sangat unik dan menarik ya. Beliau ini pernah mengenyam studi kedokteran, ekonomi, bahkan ilmu sosial dalam ilmu politik. Perpaduan keilmuan inilah yang memberikan kedalaman luar biasa pada karakteristiknya dan kritik sosialnya. Beliau juga seorang redaktur senior yang menunjukkan kematangan beliau dalam mengolah bahasa. Dengan hal ini sangat jelas, Bapak Tohari bukan sekedar penulis, tetapi pengamat sosial yang sangat cerdas. Secara singkat, Berkisar Merah merupakan kisah perjuangan Lasi, seorang wanita desa Karangsoga. Ia hidup dalam kemiskinan, dikhianati, dan akhirnya mencari jalan hidup di kota besar, Jakarta. Sayangnya, di kota Lasi tidak menemukan kebebasan, melainkan sangkar yang berbeda. Disinilah ia menjadi berkisar merah, cantik, dipelihara, dan secara efektif terkomodifikasi oleh kaum kaya. Novel ini menyoroti tema klasik, yaitu pergulatan identitas, konflik nilai desa dan kota, dan yang paling utama, perempuan yang terperangkap dalam sistem eksploitasi. Inti dari novel ini terletak pada dua elemen, Lasiyah dan metafora berkisar merah. Lasi dengan kecantikan eksotisnya adalah wadah narasi, tapi yang benar-benar kuat adalah metafora unggas hias ini. Berkisar merah adalah simbol dari keindahan yang diletakkan pada nilai uang, keindahan yang hanya bisa dimiliki oleh kelas sosial tertentu. Ia bukan sekedar burung, tapi ia adalah tanda dari status dan kepemilikan. Dan Lasi, sayangnya, dipaksa menanggung beban dari tanda tersebut. Nah, untuk membongkar makna ini, kita gunakan pendekatan semiotika struktural Roland Barthes. Barthes membagi tanda menjadi dua tatanan atau dua tingkat. Tingkat pertama adalah denotasi. Denotasi adalah makna literal, makna kamus, apa yang terlihat. Contohnya, seekor burung. Tingkat kedua adalah konotasi dan mitos. Ini adalah makna kultural, makna ideologis, apa yang tersembunyi. Inilah tempat di mana masyarakat atau ideologi menempelkan makna tambahannya. Dari burung, ia bisa berubah menjadi simbol kebebasan, atau dalam kasus kita, simbol kepemilikan. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana berkisar merah beralih dari sekedar unggas menjadi mitos komodifikasi tubuh wanita. Mari kita lihat pergeserannya. Pada tingkat denotasi, berkisar merah adalah unggas, hibrida. Ia langka, cantik, dan mahal. Warna merahnya mencolok
dan menarik perhatian. Ini adalah fakta objektif tentang unggas tersebut. Namun, di tingkat mitos, Lasiahlah yang menjadi berkisar merah. Kecantikan eksotis Lasih menjadi modal yang ditukar dengan kemewahan. Ia menjadi piaraan di mana daya tarik visualnya adalah alasan ia dihargai. Mitos yang terbangun di sini adalah kecantikan langka itu harus dimiliki, dibeli, dan dikurung. Lasih kini menjadi simbol estetika yang terobjektifikasi, bukan lagi manusia dengan otonomi penuh. Mitos ini berakar kuat pada komodifikasi tubuh. Pak Handarbeni, sosok kaya yang memelihara Lasih, secara eksplisit menegaskan, dan kamu adalah berkisar merahku. Kemewahan yang diberikan, seperti rumah, perhiasan, pakaian, itu adalah harga untuk membeli kebebasan dan bahkan lisensi moral Lasih. Ia harus menerima posisinya sebagai hiasan tanpa hak setara sebagai istri. Namun, novel ini memberikan harapan. Lasih menghadapi dilema antara lapar dan dosa. Lapar bisa diartikan sebagai kebutuhan fisik untuk hidup, dan dosa bisa diartikan sebagai pergolakan moral. Puncaknya, Lasih memilih menolak mitos tersebut. Pelariannya bersama Kanjat adalah deklarasi tegas bahwa martabat manusia lebih tinggi dari harga jual kecantikan. Ia memilih kembali menjadi manusia seutuhnya, meninggalkan sangkar emas yang mematikan jiwa. Sebagai penutup, 3 poin penting dari analisis ini. Yang pertama, 2 tingkat tanda. Ahmad Tohari sangat mahir menciptakan simbol berkisar merah yang beroperasi sebagai efektif di tingkat denotasi dan mitos, membawa beban ideologis yang berat. Dan terus yang kedua, kritik sosial. Novel ini memberikan kritik tajam terhadap eksploitasi kelas dan patriarki yang menekan perempuan. Dan yang terakhir, perebutan identitas. Kisah Lasih adalah pengingat bahwa otonomi dan martabat diri harus direbut kembali dari sistem yang mencoba menjadikannya barang komoditas. Nah, novel ini berkisar merah bukan hanya sekedar cerita, tetapi sebuah cermin sosial yang abadi. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah bedah tuntas kita mengenai semiotika novel berkisar merah. Jika Anda tertarik untuk membaca novel ini, atau jika Anda punya interpretasi lain tentang simbol berkisar merah, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel saya untuk analisis sastra lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.